semua, kembali di Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Kali ini kita akan membuka serial diskusi hak asasi manusia dengan pembahasan mengenai konsep dasar hak asasi manusia. Apa sebenarnya hak asasi manusia? Dan dari mana asal muasal hak asasi manusia sampai kemudian berkembang hingga hari ini? Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena dia sebagai manusia. Hak asasi manusia bukan diberikan oleh masyarakat, bukan pula diberikan oleh hukum positif, atau bukan pula diberikan oleh negara. Sehingga hak asasi manusia itu bersifat universal. Hak asasi manusia tidak memandang apakah manusia itu berkulit putih, apakah manusia itu berkulit hitam, apakah manusia itu berlatar belakang agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan berbagai macam agama yang lain. Ketika seseorang itu disebut sebagai manusia, maka dia memiliki hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut ya, atau inalienable begitu. Nah, kalau kita telusuri bagaimana sesungguhnya teori yang mendasari hak asasi manusia itu, maka kita bisa lihat dari teori hak kodrati, yang sebenarnya ini sangat bersinggungan sekali dengan teori hukum kodrati. Kalau kita telusuri dari mana sebenarnya teori hukum kodrati, maka sesungguhnya teori hukum kodrati ini sudah ada sejak dulu itu. Dari mulai Yunani kuno ya. Kemudian muncul filsafat stoika gitu, atau stoik begitu. Kemudian pada era-era modern ya, di abad pertengahan, teori hukum kodrati itu kemudian begitu menarik diulas dan ditulis oleh Santo Thomas Aquinas dengan berbagai macam tulisan-tulisannya mengenai teori hukum kodrati. Dalam pembahasan yang lain atau di dalam kelanjutannya, teori hukum kodrati yang ditulis oleh Thomas Aquinas itu kemudian dikembangkan oleh Grotius begitu ya, atau juga dikenal dengan Hugo de Groot begitu. Di mana Hugo de Groot ini juga merupakan bapak hukum internasional yang kemudian memperdalam dan mengembangkan teori hukum kodrati, di mana Hugo de Groot ini kemudian memutus atau menghilangkan teisme ya di dalam hak asasi manusia, menjadikan hak asasi yang sekuler dan rasional begitu. Ini sangat menarik sekali saya kira. Nah, selain itu, pemikiran-pemikiran dari Hugo de Groot kemudian pasca Renaissance itu dikembangkan oleh satu pemikir yang sangat jenius, yakni John Locke ya. Di mana pemikiran John Locke ini berkaitan dengan hak asasi manusia, ini kemudian memberikan inspirasi gitu ya, memberikan banyak pendasaran, memberikan banyak pijakan terhadap revolusi-revolusi yang terjadi di beberapa wilayah, baik itu di Eropa maupun di Amerika. Di abad ke-17, abad ke-18 kita tahu bahwa pernah terjadi revolusi di Inggris, revolusi di Perancis, dan juga revolusi yang terjadi di Amerika, yang tentu ini berangkatnya dari pemaknaan dan aktualisasi dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, dalam bukunya, John Locke kemudian memberikan satu pendapat. Ya. Jadi bukunya adalah The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration. Locke kemudian mengajukan sebuah postulasi atau sebuah postulat pemikiran bahwa semua individu itu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup. Jadi manusia punya hak hidup yang itu memang muncul atau lahir ketika manusia itu lahir begitu. Selain hak hidup juga ada hak bebas atau memiliki kebebasan, dan juga hak atas kepemilikan.
Tiga hak ini kemudian memberikan satu penguat gitu ya, terhadap teori hukum kodrati itu sendiri. Di mana hak ini kemudian merupakan milik mereka sendiri atau milik dari manusia dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Pemikiran John Locke mengenai hak asasi manusia yang didasarkan pada hukum kodrati mendapatkan banyak kritikan. Salah satu di antaranya adalah kritik dari Jeremy Bentham. Di mana Jeremy Bentham ini adalah seorang pemikir Inggris yang juga tidak kalah terkenal dari John Locke. Dia dikenal sebagai pemikir atau sebagai filsuf utilitarian, ya. Nah, di dalam pandangan dari John Locke atau kritik mendasar dari Jeremy Bentham adalah bahwa teori hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagaimana mungkin mengetahui dari mana asal hak kodrati itu? Apa sajakah hak itu dan apa isinya? Dan Jeremy Bentham mengungkapkan, bagi saya hak dalam hukum merupakan hal yang sama. Karena saya tidak mengenal hak yang lain. Hak bagi saya adalah anak kandung hukum. Dari berbagai fungsi hukum inilah lahirlah berbagai jenis hak. Dan menurut Jeremy Bentham, hak kodrati adalah seorang anak yang tidak memiliki seorang ayah. Serangan dan penolakan dari kalangan utilitarian ini kemudian diperkuat oleh mazhab positivisme, ya, yang ini kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivisme berpendapat bahwa eksistensi dan isi dari hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari alam atau dia tidak datang dari moral itu sendiri. Namun, dalam perkembangannya, pemikiran dari para positivis ini kemudian juga mendapatkan tantangannya, apalagi menyangkut persoalan yang terjadi pada Perang Dunia Kedua dan juga apa yang terjadi terhadap orang-orang Yahudi yang kemudian dibantai habis begitu dalam peristiwa Holocaust oleh tentara-tentara Nazi, ya. Dan inilah yang kemudian juga memunculkan satu organisasi internasional yang kita sering sebut dengan istilah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, dan kelahiran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa inilah kemudian melahirkan berbagai macam konvensi gitu ya, yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Declaration of Human Rights, kemudian juga ada ICCPR, ya, dan juga ada beberapa kovenan-kovenan internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Itulah pengantar awal di serial diskusi hak asasi manusia. Saya Farudin, terima kasih banyak.